Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Bertemu kembali di DCTV. Kali ini kita akan membahas, setelah kemarin kita membahas Mood, MD dan Kaisang. Saat ini kita akan membahas soal Rocky Gerung. Ya, Rocky Gerung saat ini sudah mencoba mengkritik. Satu sudah selesai, yang kedua belum selesai, dan kini Rocky Gerung itu menyampaikan kritikannya terhadap proyek naturalisme pemain timnas, ya, timnas Indonesia yang dijalankan PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir. Baik, seperti apa? Kita bersama Bang Opung Parbelak. Seperti biasa, jangan lupa sediakan kopi dan tahan tawa kalian. Terima kasih, selamat menyaksikan. Ini Rocky Gerung mengomentari masalah sepak bola. Gerung mulai sepak bola. Dan dia katakan apa? Bahwasanya kemenangan karena naturalisasi adalah kemenangan yang memasukkan sensasi. Dari mana kau tahu sensasi? Udah kawin rupanya kau. Nggak kan pernah orang tahu arti sensasi yang sebenarnya kalau nggak pernah kawin. Betul lah. Kenapa dulu? Sok ngerti kau sensasi. Sok ngerti. Umur kau boleh tua, tapi masalah sensasi kau tanya sama aku. Aduh. Satu-satu dulu selesaikan. Jet pribadi belum selesai. Udah masuk kau ke Fufu Fafa. Bosan kau di Fufu Fafa, masuk kau ke naturalisasi. Apa sih maumu? Mau merasakan sensasi ya? Masuk ke aplikasi hijau. Umur tua tapi harus diajar-ajari. Udahlah, yang betul-betul itu aja lah kerjakan. Komentari aja lah masalah negara ini, tapi gak usah ikut sepak bolanya. Sebetulnya memang betul, siapapun berhak mengomentari sepak bola, termasuk Opung Parbelak juga, ya kan? Tapi tolonglah kasih semangat yang positif kepada timnas dan juga kepada supporter sepak bola Indonesia. Kalian kan begitu, mau ngomongin masalah bangsa pesimis, mau masalah pembangunan ibu kota Nusantara pesimis, sepak bola juga pesimis, masalah kesuburan dalam melahirkan anak juga pesimis. Ya pesimis lah, belum nyoba. Itu makanya kau nggak mengerti bagaimana perasaan anak-anak muda, ya, yang mengejar cita-citanya demi, ya, mengharumkan nama bangsa. Kayak mana kau mau mau mengerti perasaan anak-anak muda? Anak aja nggak punya. Makanya belajar dulu kau punya anak, baru kau mengerti bagaimana perasaan anak-anak muda. Bukan bermasuk menyerang pribadi, tidak, ya, jauh-jauh lah dari aku kayak gitu, ya. Maksudnya apa? Itu kan cuma sekedar analogi, bahwasanya setiap anak bangsa ini perlu dalam tanda kutip diracuni dengan pikiran-pikiran positif. Kemarin ada itu pengamat sepak bola, ya, yang botak-botak itu, yang agak sipit-sipit kulitnya putih, pakai kacamata, ya kan? Apa dia katakan? Saya tidak percaya bahwasanya Indonesia masuk tim sepak bola. Gue berani taruhan, kita nggak akan lolos Piala Dunia. Jangan sampai taruhan dong. Enggak, serius. Berharap dulu. Enggak realistis. Kita tidak akan lolos. Ya itu. Yakin aku 5 hari 5 malam nggak keluar rumah dia. Nggak keluar rumah. Perhatikan kalian, nggak keluar rumah. Itu dia. Jadi kalau kita itu jujur saja lah. Sekarang begini, Sintayong yang menjadi pelatih yang bukan orang Indonesia, dia orang Korea, dia aja punya mimpi besar untuk bangsa ini. Kau Rocky Gerung asli, kau putra Manado itu, saya tahu sampai sekarang belum keluar itu dari PT Indonesia.
Nggak tahu Manado atau Sulawesi Utara, sama lah itu. Enggak. Kau di Manadonya atau di mananya? Tapi nggak punya kau nggak punya keinginan kuat untuk memajukan persepak bola Indonesia, nggak usah komentari. Bicara sensasi pula kau. Sekarang yang kau komentari masalah naturalisasi. Gini, kau berkata bahwasanya ya Indonesia ini, ya timnas Indonesia itu adalah timnas palsu. Karena apa? Kebanyakan pemainnya adalah pemain palsu. Kenapa dikatakan pemain palsu? Pendapatmu oleh karena sebagian besar pemain Indonesia itu pemain naturalisasi. Sekarang apa masalahnya dengan naturalisasi? Coba ingat ya, ingat ini. Tidak, Indonesia itu bukan satu-satunya negara yang melakukan naturalisasi. Ya, dengarkan ini. Pemirsa, timnas Australia memanggil 24 pemain untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan September ini. 12 pemain merupakan hasil naturalisasi, bahkan 9 diantaranya tidak memiliki darah Australia. Udah dengar? Malu kau kan? Malu kau kan? Sedangkan lawan Indonesia juga yang kemarin itu Australia itu dari naturalisasi. Apa? Kalau nggak ngerti kau nggak usah komentar lah. Masalah naturalisasi pun juga kau komentari dengan negatif. Sekarang begini ya, kenapa harus ada naturalisasi? Ya, apakah naturalisasi juga diatur oleh undang-undang? Iya ada. Cari sendiri peraturan mengenai naturalisasi. Kalau naturalisasi tidak diperbolehkan atau melanggar undang-undang, maka naturalisasi tidak akan tidak akan dilakukan oleh PSSI. Gua ajari kau dulu pelan-pelan. Lambat-lambat pun aku ngomong, gak usah cepat-cepat. Biar masuk ke kepalamu itu. Jadi kenapa sebuah bangsa, sebuah tim sepak bola melakukan naturalisasi? Ya, jadi naturalisasi ini bukan hanya di timnas, tapi juga ada beberapa klub yang melakukan naturalisasi, seperti Gonzales dan juga Irfan Bahdim ya. Jadi begini ya. Kenapa harus ada naturalisasi? Yang pertama alasannya karena pemain lokal kurang memiliki kemampuan sama seperti pemain luar. Itu dia yang pertama. Ya, itu yang pertama. Kita harus akui itu. Secara kualitas mungkin ada saja beberapa pemain Indonesia itu pemain lokal yang memiliki kualitas individu yang menyamai, katakanlah dulu menyamai pemain luar. Tapi jumlahnya terbatas gitu loh. Jadi, kenapa harus ada naturalisasi? Supaya apa? Supaya memperkuat tim ya, baik itu tim secara klub dan juga timnas untuk menghadapi pertandingan melawan tim yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua ya, pola permainan dan juga tipe permainan yang dimiliki oleh pemain lokal ya, itu nggak sama dengan tipe permainan yang dimiliki pemain lain. Kenapa seperti itu? Karena Indonesia itu pemain lokalnya itu harus bisa belajar banyak pola permainan atau tipe-tipe permainan yang dimiliki oleh pemain-pemain asing. Karena apa? Karena mereka sudah punya pengalaman bermain di klub-klub luar. Itu dia. Jadi kalau bisa dikatakan walaupun pemain lokal bermain hari ini bermain di Arema Malang, besok di Persib, besoknya lagi di PSMS Medan, besoknya lagi di Persija. Ya kan sama saja itu pengalamannya di dalam negeri gitu. Karena apa? Karena memang kita harus akui kualitas pemain luar itu harus kita adopsi ya, harus kita adopsi supaya apa? Supaya kualitas kita minimal bisa menyamai, nggak usah melampaui, menyamai kualitas dari pemain yang kita naturalisasi gitu loh ya. Baru alasan berikutnya, yang pertama tadi alasan ya kurangnya jumlah bibit. Yang kedua bahwasanya pemain lokal itu masih perlu ya belajar banyak pengalaman ya, belajar banyak pengalaman lewat pemain-pemain naturalisasi. Mereka bisa melihat bagaimana model permainan dari pemain Jepang contohnya, dari pemain Brazil contohnya, dari pemain Arab contohnya, kan begitu ya. Baru selanjutnya ya, kenapa sebuah naturalisasi itu dilakukan?
Karena ada pertandingan yang skalanya itu lebih besar daripada skala biasanya. Gitu dia yang sedang dihadapi. Contoh, kalau misalnya pertandingan antar kampung, antara desa Sukamaju dengan Sukamakmur, itu nggak perlu ada naturalisasi, ngerti kau? Cukup si Otong sama si Linglung yang main, si Joko sama si Santoso di sana, Widodo sama si Saputro di sana. Nggak perlu ada si Bruce Lee, Jet Li, nggak perlu ada The Rock. Karena apa? Karena levelnya masih level kampung. Sedangkan untuk Liga Indonesia saja, beberapa klub itu masih membutuhkan tenaga dari pemain-pemain asing. Padahal sama-sama klub di Indonesia, iya kan? Arema Malang melawan klub Persib. Oh, kayaknya kita harus perkuat di penyerangan, ya kan? Kalau kuat menyerang berarti kita harus cari pemain yang kuat di menyerang. Oh, mana kira-kira pemain yang apa? Oh, dapatlah rekomendasi. Ada bagus. Kayaknya itu dari klub luar, tapi nilai transfernya sebegini, ya, nilai belinya begini. Oh, nggak apa-apa, kita masih sanggup, gas. Bagaimana mereka bisa bermain di Liga Indonesia sementara mereka orang luar? Naturalisasi. Sedangkan main antar klub perlu naturalisasi, Bapak Gerung. Apalagi permainan ini menuju ke Piala Dunia. Lai mengerti yang dak? Angko di kece kok payah bana mengerti gini kok. Kalau lo bahasa Minang den kok. Ya, itu dia Bapak Rocky Gerung yang terhormat, ya, yang terhormat. Nah, jadi kalau ku katakan itu beberapa alasan sederhana saja sih. Jadi kau bilang tadi apa? Ya, kau bilang bahwasanya pembibitan itu akan berhenti ketika kita mengagung-agungkan naturalisasi. Tidak, justru pembibitan itu akan semakin gencar ketika ada proses naturalisasi. Karena apa? Bibit-bibit pemain, bibit-bibit pesepak bola yang masih hijau itu mereka bisa punya acuan, mereka bisa punya example, mereka bisa punya contoh yang mereka tiru, ya, dan mereka bisa punya pengalaman, ya, untuk belajar dari para pemain-pemain naturalisasi ini. Gitu loh. Itu bahkan justru akan menambah semangat mereka di dalam pembibitan, gitu. Wah, ternyata ya kita bukan hanya diajari permainan-permainan lokal. Kita tidak hanya bertanding dengan pemain-pemain lokal. Kita tidak hanya disuguhi dengan contoh-contoh atau misalnya pemain-pemain profesional dari lokal. Oh, ternyata ada yang dari Korea, ada dari Jepang, ya, ada yang dari Arab, ada yang dari Brazil dan lain sebagainya. Ya, itu bahkan bisa dikatakan itu semakin efektif untuk melakukan pembibitan itu tadi. Ngerti? Jadi bukan mematikan, gitu loh. Ya, jadi ada beberapa poin yang aku nggak setuju sama manusia yang satu ini, ya. Jadi ketika Bapak Presiden Joko Widodo memberikan salam kepada timnas yang pada saat itu menahan imbang Australia walaupun di kandang sendiri, ya, menahan imbang, aku rasa itu adalah sebuah prestasi yang luar biasa. Itu adalah prestasi yang luar biasa. Ya, walaupun tidak menang, menahan imbang saja itu adalah sebuah prestasi yang luar biasa. Tapi nyonyornya Rocky Gerung mengatakan bahwa itu adalah kebanggaan palsu. Itu adalah kegembiraan palsu. Ya, bahwasanya itu adalah kegembiraan palsu. Karena apa? Karena menang ataupun juga menahan imbang dengan pemain naturalisasi itu sama saja kita itu bangga dengan kepalsuan, diibaratkan dengan hutang Indonesia. Hutang Indonesia pula kok kaitkan sama sepak bola. Ibaratkan Indonesia berhutang sama luar negeri, begitu juga naturalisasi. Kita itu ibaratkan meminjam pemain dari luar negeri.
Kalau apa? Kalau orang sudah kau beli, ya misalnya contoh, orang sudah anak orang ini anak orang nggak pernah punya anak sih, jadi susah aku ngomong samamu. Kalau misalnya kau punya istri, katakanlah dulu, kebetulan bibitmu nggak subur, ya katakan dulu bibitmu nggak subur, terpaksalah kau ngangkat anak, ya. Ketika anak itu kau angkat, status memang angkat anak, tapi ketika secara dokumen, secara administrasi, ya anak angkatmu itu kau masukkan ke dalam kakakmu, itu kan sudah sah menjadi anak dari Rocky Gerung. Jadi bukan anaknya Opung Parbelak lagi, bukan anaknya si Mulyono lagi, bukan anaknya si Charlie Chaplin lagi, udah anaknya Rocky Gerung. Begitu juga setiap pemain yang dinaturalisasi. Kalau dinaturalisasi dari negara Jepang, itu otomatis secara administrasi dia sudah menjadi warga negara Republik Indonesia. Jangan kau bodoh-bodohi masyarakat lah. Nggak usah kau bodoh-bodohi masyarakat. Nggak bodoh lagi masyarakat Indonesia ini. Apalagi supporter sepak bola Indonesia. Ini jujur aja gue bilang, untung aja PDIP nggak bersuara ini. Kalau sempat PDIP bersuara sama seperti Ganjar kemarin, kurasa pilkada nanti habis itu. Habis aja. Makanya tengoklah, iya kan, elit-elit PDIP ada yang bersuara. Nggak berani orang tuh. Karena apa? Menjelang pilkada rawan kecelakaan. Mas Ganjar gimana? Mas Ganjar ada di mana sekarang, Mas? Kau nonton nggak bangga nggak kau? Nggak bangga. Karena apa? Jujur saja, 16% itu adalah hasil kemarahan dari supporter Indonesia terhadap kau. Kau disangkut pautkan, Pung. Lah Rocky Gerung bisa sangkut pautkan sepak bola Indonesia dengan utang negara. Presiden, iya kita menang, tapi Pak Presiden tidak memberi perhatian penuh pada olahraga, sehingga terpaksa kita mesti seperti kebiasaan Pak Presiden, hutang luar negeri, karena berhutang dulu dari luar negeri, sehingga dianggap juga pemain-pemain yang dinaturalisasi itu sebetulnya sama seperti minjem dari luar negeri itu. Telor. Sekarang begini, ya kan, kau pikir hutang negara, ya kan, ada rupanya uangmu diminta untuk membayar hutang negara itu, enggak kan? Aku kan bayar pajak, Opung, kau lah yang tahu itu. Kau yang tahu itu, mana tahu aku itu? Enggak percaya kau, Opung, aku ini kan tokoh nasional. Aku juga tokoh nasional. Tokoh nasional juga aku. Iya, tapi beda bidang kita. Udahlah Rocky Gerung, udahlah, ya stop lah ya. Sekarang begini, kalau kau mau cari bahan untuk channel YouTube-mu, maunya di awal videomu itu kau bilang, ya kan, untuk teman-teman jangan lupa ya di like, subscribe, and share ya. Bunyikan juga lonceng notifikasinya ya. Kalian perhatikan dari video Opung Parbelak yang ada di YouTube, hampir nggak pernah kuucapkan seperti itu. Iya, dan aku juga nggak bikin di belakangnya itu ada Opung Parbelak official, nggak ada. Aku nggak kayak profesor yang lainnya itu. Yang nganggur bikin podcast, yang nganggur cari uang di YouTube. Profesor kok nyari uang di YouTube? Aduh. Nggak percaya kalian? Rocky Gerung profesor, Refli Harun profesor, Amin Rais profesor. Mau tahu siapa yang terbaru? Mahfud MD official profesor. Alah. Selesaikan dulu satu-satu lah. Apa dulu, fokus dulu di situ. Sepak bola. Ya,
Jadi ku bilang sama kita semuanya, rakyat Indonesia nggak usah dengarkan nyonyor-nyonyor kayak gini. Ya karena apa? Ini manusia ya tidak pernah memberikan vitamin kepada bangsa ini. Ini manusia selalu memberikan racun. Racun yang dikasihnya. Karena apa? Ya ingat, kau seorang filsuf, ya kan? Sedangkan seorang filsuf yang nggak kedengaran namanya. Tahu kau siapa? Tahu kau siapa? Aku pun nggak tahu, orang nggak kedengaran namanya. Dia pernah mengatakan, ya, you are what you think. Artinya apa? Engkau adalah seperti yang kau pikirkan. Ketika kau berpikir kau bisa, maka kau bisa. Ketika kau berpikir tidak bisa, maka kau tidak bisa. Tapi apa? Racun yang kau kasih sama bangsa ini, ya, racun, bukan vitamin. Jadi udahlah, ya. Tapi ya puji Tuhan, alhamdulillah ya. Indonesia ini masih banyak orang-orang cerdas. Untuk kepada tim Garuda, aku mau katakan sama kalian, terima kasih sudah menjadi kebanggaan bangsa ini. Yang bisa berjuang bukan hanya lewat kata-kata, tapi berjuang oleh aksi nyata. Garuda di dadaku, Garuda kebanggaanku. Ku yakin kali ini pasti menang. Bisa kau nyanyi itu? Mana bisa kau nyanyi begitu? Mental kalah. Gak akan bisa menyanyikan lagu Garuda di dadaku. Gak bisa itu, gak bisa. Ya, oke. Dan juga untuk pelatih kami Sintayong, ya, walaupun aku gak bisa bahasa Korea, aku mau mengucapkan Maulia Godang, matur sun sangat, atur nuhun, terima kasih banyak. Untuk towel, hati-hati kau ngomong, jangan nanti kulipat-lipat lagi kau. Towel bahasa Inggris itu, bahasa Indonesia artinya anduk, tempat keringat. Yang kotor-kotor dilap-lap pakai anduk itu, gitu kan. Makanya kotor terus dia, dipakai terus. Rocky Gerung, towel, ya kan, pokoknya yang lain-lain itulah. Ya, jadi udahlah, kita sudahilah masalah ini ya. Tapi kalau mau mancing-mancing juga, aku bikin lagi video yang lain besok. Ya, hati-hati kalian. Oke, salam NKRI harga mati. Terima kasih Bang Karula. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton sampai akhir video ini. Dan buat Parbelak, Om Parbelak, mudah-mudahan diberikan kesehatan dan kelancaran rezekinya. Mohon izin sekali lagi Bang Parbelak, ya, terima kasih atas supportnya, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan Parbelak ini sangat bermanfaat bagi kita. Sekali lagi, kita harus berpikir positif apapun keadaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.